Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab firewall. Nah, di bab firewall ini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama ada konsep CIN, yang kedua konsep IV dan TAN, yang ketiga konsep strategi, yang keempat kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router, yang kelima kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server, yang keenam kasus hanya beberapa VPC yang dapat internet, yang keenam blokir YouTube dari sisi klien, yang ketujuh firewall log, lalu yang kedelapan ada blokir akses dari jam tertentu dan NTP, lalu ada konsep address lab, lalu ada address list untuk firewall filter, lalu ada address list untuk firewall NAT, lalu ada firewall NAT square NAT, lalu ada firewall NAT NAT, lalu dismat action NAT, lalu ada DNS server add, lalu yang terakhir ada dismat action reset. Nah, di sini ada konsep CIN. Mikrotik memiliki fitur yang bernama firewall ya teman-teman, yang fungsinya itu melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu nambah route atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan CHAM. Konsep CIN, input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, forward memblokir paket yang melewati router ya teman-teman. Lalu ada konsep IF dan TAN. IF, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau IKM, atau DNS. Inilah yang disebut dengan IF. Lalu ada konsep TAN. Konsep TAN itu action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan TAN. Masuk ke dalam inbox ya teman-teman. Lalu di sini saya akan pilih option IP, pilih option firewall. Kita masih pilih yang filter loss. Lalu setelah itu kita pilih new atau tanda plus. Nah, munculnya tampilannya seperti ini. Saya akan ke command prompt terlebih dahulu. Command prompt. Ini ya teman-teman. Kita buka. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan ns lookup searchbook.com. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini muncul IP address-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita CIN-nya itu pilih yang forward. Address-nya itu kita isi menggunakan IP address kita 192.168.9.191. Lalu address-nya kita isi dari address facebook.com ya teman-teman, 10.128.128.92 ya teman-teman. Dan untuk protokol kita pilih yang TCP. Teman-teman. Lalu untuk search portnya itu 433 ya teman-teman. Lalu kita ke action. Lalu actionnya kita pilih yang drop ya teman-teman. Lalu kita klik apply.
Setelah itu oke. Nah, kenapa sih saya tadi pilih drop? Karena saya akan memblokir facebook.com-nya ya teman-teman. Lalu di sini ada konsep strategi. Ada dua, yaitu aspect drop and night dan drop file aspect night. Yang pertama itu kasus pertama dua komputer tidak bisa ping ke internet 88 dan ke tiga komputer sisanya bisa. Dan kasus kedua itu dua komputer bisa terhubung ke internet 88 dan ketiga komputernya tidak bisa. Di sini itu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kasus ya teman-teman. Saya akan membuat hanya PVC1 yang bisa terhubung ke internet. Lalu di sini saya akan masuk ke Firefox terlebih dahulu untuk mengecek apa itu PVC1. Di sini kita ketik IP DHCP. Lalu IP show. Di sini kita ketik show IP. Dan di sini keluar ya teman-teman IP atau gateway-nya. Nah, kalau sudah muncul IP semua, teman-teman bisa masuk ke dalam inbox. Lalu pilih IP firewall ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke menu filter rules, lalu kita klik new. Nah, untuk chainnya kita pilih input. Nah, teman-teman. Nah, untuk search address-nya kita mengisi IP yang ada di VPC1. Kita lihat 192.168.89 254 teman-teman. Titik 254. Lalu untuk protokol kita pilih yang ICMP. Kita cari ya teman-teman. Lalu kita masuk ke menu action. Actionnya kita pilih yang expert ya teman-teman. Jika sudah kita klik apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian saya akan membuat depannya. Kemudian di sini langsung saja kita klik new, watercolor general, chainnya itu kita ganti ke output. Nah, untuk search address-nya kita 00 saja, lalu protokolnya kita ganti ke ICMP. Lalu kita ke action, untuk actionnya kita pilih pada drop. Ini ya teman-teman. Lalu kita klik apply. Setelah itu oke. Nah, bisa dilihat di sini ada forward, input, dan input dan memiliki search address yang berbeda. Lalu di sini kita ke option IP. Kita pilih address. Nah, untuk ether 2-nya itu kita memiliki IP 192.168.88.1. Itu merupakan IP routernya ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke Firefox. Di sini saya akan coba ping 192.168.88.1. Nah, di sini keterangannya yaitu TTL ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu saya akan coba VPC 2. Ping 192.168.88.1. Nah, di sini kita akan coba VPC 3 ya teman-teman. Ya, paling tinggi, paling sana ya, dalam ya. 192.168.88.1. Enter.
Terus di sini nanti keterangannya teman-teman bisa seperti fixer itu di buat titik 1.88 titik 1. Nah, di sini keterangan. Lalu saya akan coba VPC 5 di sini. Ping 198.88.1. Nah, di sini juga time out, berarti yang bisa terlihat itu hanya VPC 1. Lalu selanjutnya saya akan membuat yang bisa ping itu VPC 1 dan VPC 2. Kita bisa masuk ke dalam Winbox. Nah, lalu kita masuk ke dalam firewall, masih di firewall ya teman-teman. Untuk yang action ini kita copy ya teman-teman. Nah, untuk yang action ini kita copy. Untuk SRC address-nya kita bisa tambahkan IP milik VPC 2. Kita cek di sini. Kita ketik IP DHCP terlebih dahulu. Kita tunggu. Saya akan coba show IP untuk melihat IP-nya. Dan di sini yaitu 192.164.88.253. Kita isi 192.168.88.253. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba di VPC 1 terlebih dahulu, apakah bisa ping 881, ping 192.168.88.1. Nah, ini bisa teman-teman. Akan coba pada VPC 2 ping 92.168.88.1. Nah, di sini VPC 2-nya juga sudah bisa, dan kita akan coba VPC 3-nya ping 192.168.88.1. Nah, pada VPC 3-nya itu time out. Kita coba pada VPC 4 ping 192.168.88.1. Di VPC 4 juga time out ya teman-teman. Saya coba di VPC 5 192.168.88.1. Nah, di sini juga time out karena saya hanya mengubah settingannya untuk VPC 1 dan VPC 2. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Itu materi pada pembahasan akan membuat tambahan untuk topologinya ya teman-teman. Lalu kita klik tambahan, pilih node, pilih yang VPCS. Nah, untuk namanya itu kita ganti menjadi server. Nah, untuk ikonnya kita ganti menjadi server juga. Kita search menjadi server. Kita save ya teman-teman. Nah, di sini kita sambungkan ke router ya teman-teman. Kita save. Coba kalau IoT. Jadi hanya beberapa VPC saja yang bisa terhubung ke servernya ya teman-teman. Lalu di sini kita nyalakan servernya.
Nah, nanti akan membuat Ether 3 ya teman-teman. Dan nanti IPv6-nya adalah forward ya teman-teman. Lalu kita masuk ke Winbox. Dan kita masuk ke Winbox, kita pilih IP, pilih option address. Lalu di sini klik new. Di sini kita pilih Ether 3. Nah, untuk addressnya itu kita isi 192.168.99.1/24 ya teman. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, lalu kita masuk ke Firefox. Kita masuk ke terminal servernya. Lalu di sini saya akan mengetikkan show IP. IP-nya itu belum masuk ya teman-teman. Di sini masih 00. Lalu di sini saya akan membuat IP-nya yaitu IP 192.168.99.1. Di sini saya akan membuat IP-nya yaitu ketika perintah IP spasi 192.168.99.2/24. Kemudian nah, kita spasi untuk gateway-nya itu yang tadi sudah kita buat di Winbox 192.168.99.1/24. Klik enter. Kita tunggu karena di sini lagi. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Lalu kita kembali ke Winbox. Kita kembali IP firewall. Lalu nah, yang tadi kita itu kita disable aja semua ya teman-teman. Ini juga disable. Ini disable. Ini disable. Kita pilih filter rules, kita klik new, general. Untuk chain-nya itu forward ya teman-teman. Untuk search address-nya itu kita bisa menggunakan IP IPv3. Kita cek, masuk ke IPv3. Di sini kita ketik show IP. Nah, IP saya yaitu 192.168.252. Lalu kita ke Winbox, kita isi 192.168.88.25. Lalu pada address-nya kita isi server ya teman-teman, IP server. Kita cek, kita cek tadi IP-nya show IP. Nah, ini ya teman-teman, kita masukkan 192.168.2. Nah, untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Yang ini. Kemudian kita ke manual action. Nah, untuk actionnya tetap aja teman-teman. Lalu kita apply, klik OK. Kita copy saja. Kita copy. Nah, kita akan membuat untuk IPv4-nya ya teman-teman. IPv4 ke firewall, masuk ke IPv4. Lalu kita ketik IP DHCP. Lalu kita ketik show IP.
Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.88.251 ya teman-teman. Ini kita ke general, search address-nya kita ganti 192.168.88.251. Kemudian kita ke action, kita klik apply, lalu oke. Sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat dropnya. Lalu kita klik new, kita ke general. Nah, untuk chainnya itu kita masih sama, yaitu forward. Nah, lalu DS address-nya itu IP milik server ya teman-teman. 192.168.99.2. Lalu untuk protokolnya ICM kita cari. Lalu untuk actionnya kita pilih drop ya teman-teman, karena kita akan mengedropkannya. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke teman-teman. Lalu saya akan mencoba ping pada FPC 3 ping spasi 192.168.99.2. Nah, di sini bisa TTL. Lalu saya akan coba pada FPC 4 ping 192.168.99.2. Di sini juga TTL. Kita akan coba pada FPC 5 ping 192.168.99.2. Kita enter. Nah, di sini itu not reachable ya teman-teman. Dan saya akan coba pada VPC 1 ping 192.168.99.2. Nah, di sini yaitu request timeout. Kita akan coba pada VPC 2 ping 192.168.99.2. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Nah, kan ini tidak bisa TTL karena kita sudah memblokir atau mendrop off-kan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang tidak akan dapat ping ke internet dan saya. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke dalam inbox. Yang konfigurasi tadi kita disable ya teman-teman. Lalu kemudian kita klik new, kita pindahkan ke general. Untuk chainnya itu forward ya teman-teman. Untuk search address-nya itu kita bisa masukkan IP milik VPC 2. Satu 192.168.253. Untuk protokolnya itu ICMP ya teman-teman. Untuk out interface kita isi Ether 1. Lalu kita ke menu action. Actionnya kita ganti menjadi drop. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Lalu saya akan membuat, kita klik move. Kita ke general. Untuk chain sama, protokol IVMP. Out interface,
kita pilih enter 1. Kalau sudah ke menu action, kita pilih accept, kita apply, lalu oke. Nah, kita akan uji coba ke terminal. Ke NPC 1, saya akan coba ping 88. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Lalu saya akan coba VPC 2. Lalu ping 8.8.8.8. Kita lihat, nah di sini yaitu time out. Terus saya akan coba pada VPC 3. Kita coba ping 88.8. Nah, di sini TTL, kita coba VPC 4, 58. Sorry. Beli gula merah gimana nih? 8, iya. 8.8.8.8.8. Nah, di sini keterangannya yaitu TTL. Kita VPC 5, ping 8.8.8.8. Nah, untuk VPC 5-nya tidak bisa ping 88. Nah, kenapa yang bisa hanya VPC 1 dan VPC 4? Karena tadi saya mendapatkan ya teman-teman, jadi tidak bisa ping 88 untuk VPC 2, 3, dan 5. Lalu saya akan coba memblokir YouTube ya teman-teman. Nah, saya klik kanan. Nah, di sini saya akan buat yang Docker.io. Nah, sebelumnya saya akan klik close lab. Nah, lalu di sini kita klik device. Di sini itu banyak sekali file-file yang harus kita download, tapi kita hanya mendownload satu, yaitu Chrome. Cara installnya itu get dev ya teman-teman. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak usah. Jika sudah mendownload itu keterangannya yaitu update to Pinet. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai, sedikit agak lama. Tapi ditunggu, nanti akan keluar checklist seperti ini. Jika sudah, kita klik main. Kita masuk lagi ke topologinya. Kita klik open. Lalu di sini kita klik kanan, pilih node, kita Docker.io. Nah, di sini itu kita isi ya teman-teman. Untuk image-nya itu tadi kita kan sudah mendownload Chrome, berarti kita pakai yang Chrome ya teman-teman. Di sini untuk namanya akan saya ganti menjadi Linux. Lalu logonya, ikonnya saya akan ganti Linux juga. Jika kita cari Linux desktop ya teman-teman. Desktop Linux kita select. Nah, lalu untuk description-nya kita isi Linux juga. Linux. Kita scroll. Untuk add 1 DHCP kita checklist. Nah, untuk primary console kita ganti menjadi RDP. Jika sudah, kita scroll lalu kita save. Lalu kita sambungkan dengan switch. Save. Nah, di sini kita sudah menambahkan Linux. Lalu saya akan coba nyalakan. Kita tunggu. Nah, di sini bisa nyala ya teman-teman. Nah, jika sudah nyala, kita ke Winbox.
kita ke IP lalu firewall. Yang tadi sudah kita konfigurasi, kita disable aja semua supaya kita tidak bingung. Nah, lalu kita klik new, general. Untuk C-nya itu kita pilih for one, protokolnya kita pilih TCP, kita cari TCP. Ini untuk reset portnya keisi 443. Nah, kita pilih advance pada bagian TLS host, kita isi menjadi youtube.com. Jadi itu jika kita mengisi hostnya youtube.com, segala unsur yang berada di dalam Linux tentang YouTube itu terblokir ya teman-teman. Lalu kita ke actionnya itu kita ganti menjadi drop. Jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Nah, lalu kita kembali ke topologi, kita buka terminal pada Linux. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Linux-nya. Lalu teman-teman bisa klik tanda 3, pilih New Incognation Window. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita ketik di pencarian youtube.com. Nah, maka tampilannya akan keluar seperti ini. Kenapa di sini stabilization? Karena kan tadi kita sudah memblokir YouTube-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasannya selanjutnya. Kita masuk ke Winbox, kita masih masuk ke dalam firewall ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi yang terakhir bisa kita klik. Nah, untuk ini itu kan ada opsi lock di bagian action. Kita eclipse saja. Nah, untuk low private-nya kita isi ke client A. Kemudian kita bisa klik apply, lalu OK. Lalu kita masuk ke Firefox. Kita ke topologi. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di materi ini kita bisa, di materi selanjutnya itu kita bisa pindahkan IP ya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam inbox. Dari sini kita masuk ke dalam inbox, kita masuk ke firewall, lalu kita pilih address list, lalu kita klik new untuk menambahkan. Sini saya akan menamakan client underscore imut ya teman-teman. Nah, lalu addressnya kita isi 192.168.1.10. Nah, jika sudah kita klik apply, lalu klik OK. Lalu di sini kita buat lagi dengan klik new. Namanya itu sama dan namanya itu opsional. Di sini yang client underscore imut. Addressnya kita isi 192.168.1. Nah, untuk addressnya itu kita isi ringnya saja, misal di sini 10.168.140. Nah, lalu kita bisa klik apply. Setelah itu OK. Nah, saya kemasukan IP 192.168.88.31. Jangan lupa kita kasih /24. Dan di sini jangan lupa kita kasih IP gateway
192.168.88.24. Lalu di sini kita klik enter, kita tunggu prosesnya. Lalu saya akan cek dengan perintah show IP. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya itu sudah terganti. Nah, untuk DNS-nya itu 88. Jika teman-teman belum 88, belum 88 DNS-nya, teman-teman bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Nah, jika sudah, saya akan masuk ke VPC 2. Nah, di sini saya akan ketikkan IP di 192.168.32/24. Nah, untuk gateway-nya juga sama, yaitu 192.168.1/24. Enter. Kita tunggu. Lalu kita cek dengan perintah show IP. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, IP-nya yaitu 192.168.88.32 dan pastikan DNS-nya itu 88. Lalu saya akan coba pada VPC 3. Di sini saya akan coba secara berurutan VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. 192.168.88.33/24. Jadwalnya sama, 192.168.1/24. Kita enter. Kita tunggu. Lalu kita lihat dengan perintah show IP. Nah, di sini sama ya teman-teman IP-nya. Lalu kita coba pada VPC 4, yaitu IP 192.168.88. Tadi kan sudah 33, kita 34/24. Gateway-nya 192.168.88.1/24. Kita tunggu. Lalu kita cek dengan perintah show IP. Nah, di sini sama ya teman-teman, dan pastikan sekali lagi DNS-nya itu 88. Lalu kita lakukan pada VPC 5, IP 192.168.35/24. 192.168.88.1/24. Kita tunggu. Nah, lalu kita cek dengan show IP. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah saya lakukan semua. Lalu kita masuk ke dalam Winbox. Nah, kita masuk ke address list. Konfigurasi yang tadi kita hapus saja. Lalu di sini kita klik new. Nah, untuk namanya itu kita kasih approve. Terus itu kita isi 192.168.88.1 lalu sampai 192.168.88.32. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Lalu kita klik terus. Di sini kita itu hapus salah satu saja. Saya akan pilih yang ini. Kita pilih aja nomor 2. Kita hapus saja, lalu kita pilih konfigurasi yang ini, yang kedua.
Nah, untuk RSC address-nya kita kosongkan saja. Lalu ke advance, untuk SRC address list-nya kita isi approve. Lalu kita ke menu action, accept ya teman-teman, lalu kita pilih apply, lalu oke. Kita masuk ke VPC1, saya akan setting 92.168.88.1. Nah, di sini keterangannya yaitu TTL, yang berarti kita terhubung atau berhasil. Lalu saya akan cek pada VPC2, ping 192.168.88.1. Nah, di sini TTL. Lalu saya akan cek pada VPC3, ping 192.168.88.1. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini kita masuk ke inbox, kita ke firewall, teman-teman masih di firewall. Sini kita ke menu address list. Lalu kita bisa klik new. Untuk namanya itu VPC 1 sampai VPC 4. Lalu kita bisa isikan rank dari VPC 1 sampai 4. 192.168.88.31 sampai 192.168.88.34. Kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa connect. Ini kita konfigurasinya sudah ada. Sini itu sama, yaitu SRC NAT. Nah, kita ke advance, untuk SRC address list kita isi VPC1 sampai VPC 4. Lalu kita ke menu action, kita pilih actionnya mass query. Lalu kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke Firefox. Coba link 8.8.8.8 VPC2 link 8.8.8.8 ping 8.8.8.4. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini kita ke IP, pilih address, lalu kita klik new. Address akan saya isi 192.168.136/24. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Lalu saya akan membuat IP lagi. Yang ini 192.168.137/24. Kita klik apply, lalu oke. Lalu kita bikin lagi, kita klik new. Di sini IP-nya yaitu 192.168.138/24. Play oke. Dan kita buat IP yang terakhir yaitu 192.168.139/24. Apply,
Lalu oke. Jadi keempat IP ini merupakan IP public. Lalu di sini kita kembali ke firewall. Lalu kita ke menu NAT, konfigurasi yang ini kita buka. Nah, untuk actionnya kita ganti menjadi RSC NAT. Nah, kenapa sih saya menggunakan SRC NAT bukan Mesguide? Nah, apa sih perbedaan SRC NAT dengan Mesguide? Jadi, Mesguide itu nanti hasilnya. Nah, kalau Mesguide itu IP-nya otomatis teracak. Jika SRC NAT itu IP-nya tidak otomatis teracak, teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu saya akan gunakan 192.168.127.137. Bisa klik apply, lalu oke. Saya akan coba ke Firefox, kita ping 88, ping 8.8.8.8. Nah, di sini timeout ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kita pergi ke topologi. Kita akan membuat web Apache, teman-teman. Nah, untuk yang Linux ini kita hapus. Nah, sebelumnya kita off-kan terlebih dahulu. Lalu kita download. Lalu kita klik yes. Lalu di sini kita close lab, install. Nah, lalu kita akan mengambil filenya di device. Kita tunggu sampai muncul. Kita cari. Nah, saya akan menginstal yang Docker Apache 2. Kita klik get device. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai nanti selesai, teman-teman. Ini jika sudah menginstal, maka di sini tulisannya yaitu add to VNet. Lalu di sini kita ke option main. Kita masuk ke topologinya lagi. Kita klik open. Nah, lalu di sini kita klik kanan. Node Docker IO. Kemudian pada image ini kita ganti ya, teman-teman, menjadi Apache 2. Nah, untuk nama kita ganti menjadi Docker web server. Nah, kita scroll ke bawah. Untuk ETH1 static IP itu kita isi IP 192.168.40/24. Lalu untuk default root yaitu kita isi PC1 192.168.88.1. Lalu pada DNS kita isi 8.8.8.8. Nah, untuk primary console itu biarkan download. Secondary console kita pilih SSH. Nah, kalau sudah kita klik save. Kemudian di sini kita hubungkan ke switch. Lalu kita save. Jika sudah kita nyalakan. Nah, di sini sudah nyala. Saya akan buka web servernya. Nah, di sini sudah muncul root app Docker ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan perintah if config spasi ETH1. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa lihat bahwa IP-nya benar yang diisi pada Docker-nya ya, teman-teman, Docker web-nya. Kemudian di sini kita ketik IP root.
Nah, di sini IP rootnya juga sudah benar yang tadi kita masukkan. Lalu di sini saya akan coba ping 88. Tidak keluar apa-apa. Kita pilih firewall. Lalu kita pilih NAT. Lalu pada konfigurasi yang pertama kita klik 2 kali. Nah, kita ke menu advance. SSH address listnya kita kosongkan saja, kita tutup, kita hapus. Lalu kita ke menu action. Kita pilih masquerade. Jika sudah, kita klik apply. Lalu OK. Lalu kita kembali ke web servernya. Kita akan coba ping 88. Nah, di sini ping 88-nya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan coba ping google.com. Nah, di sini ping google.com-nya juga sudah berhasil. Nah, lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Masuk ke dalam Windows, kemudian kita ke firewall dan masih sama ke optional, kita bisa klik new. Lalu kita bisa ke general. Ini kita ke atasin aja biar kelihatan ya guys. Nah, untuk chainnya itu kita bisa ganti ke DST. Untuk protokol bisa kita isi dengan TCP, dan untuk DST portnya kita bisa isi 8181. Untuk DST address bisa kita isi 192.168.127.137. Lalu kita configuration, versinya kita ganti menjadi DST. Nah, untuk bagian to address kita isi 192.168.88.40. Lalu to ports-nya kita isi 80 ya teman-teman. Kalau sudah kita klik apply, lalu OK. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kita masuk ke IP, kita masuk ke DNS. Nah, akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk remote request bisa kita checklist. Lalu kita klik static. Nah, maka muncul seperti ini. Lalu bisa kita klik new. Nah, untuk namanya saya akan namakan server1.mydomain.com. Untuk addressnya kita isi 192.168.88.2. Kemudian klik apply. Setelah itu kita klik copy. Nah, pada kopian ini kita namanya itu kita ganti menjadi server 2. Nah, untuk addressnya kita ganti milik good server yaitu 40. Kalau sudah kita klik apply, lalu OK. Yang ini juga klik OK. Lalu saya akan kembali ke terminal. Lalu saya akan membuka terminal VPC1. Sini kita ketik IP DHCP terlebih dahulu. Lalu show IP. Nah, di gateway-nya itu 88.1 dan DNS-nya 8.8.8. Lalu DNS-nya kita ganti IP DNS 192.168.1. Enter. Lalu di sini kita cek menggunakan show IP. Nah,
Di sini DNS-nya sudah terganti menjadi 192.168.88.1 sama seperti yang ini ya teman-teman, yang tadi kita ganti. Dan di sini saya akan coba ping server 1 yang tadi ya teman-teman, my.com. Sini ping server 1.mydomain.com. Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir. Kita masuk ke VPC1. Lalu di sini saya akan ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita cek show IP. Nah, di sini DNS-nya sudah kembali menjadi 8.8.8. Kita kembali ke Winbox. Kita pilih IP. Kita masuk ke firewall. Kita masuk ke menu NAT. Kita ke general. Untuk chain-nya itu kita ganti menjadi DST-NAT. Dan untuk protokolnya itu kita ganti menjadi UDP ya teman-teman. Apa sih UDP? Kita cari menjadi UDP. Lalu di DST port ini kita isi menjadi 53. Dan untuk DST address-nya kita isi 8.8.8.8. Lalu kita ke menu action, kita pilih yang return. Lalu kita klik apply, lalu OK. Lalu kita ke Firefox. Ini kita ke VPC2. Nah, di sini kita ganti IP-nya IP apa tadi? IP DNS kita ganti menjadi 192.168.88.1. Kita enter, kita show IP. Nah, di sini sudah terganti. Lalu untuk VPC2 akan saya ganti juga. Di sini sudah IP DHCP. Kita show IP dulu. Show IP. Ini DNS yang kedua saya sudah 8.8.8 dan saya tidak perlu mengganti. Jika teman-teman belum 8.8, teman-teman bisa gantinya terlebih dahulu menjadi 8.8.8 dengan perintah IP DNS spasi 8.8.8.8 lalu enter. Dan setelah itu teman-teman bisa cek dengan show IP. Nah, lalu di VPC2 saya akan coba ping server 2 mydomain.com. Lalu kita masuk ke Winbox, konfigurasi yang tadi kita klik 2 kali. Nah, kita ke menu general. Untuk DSD address-nya bisa kita hapus. Ini kita klik apply, klik OK. Sini IP DHCP terlebih dahulu. IP DHCP. Kita tunggu. Lalu di sini show IP. Nah, IP-nya itu DNS 88 dan saya akan ganti menjadi 1.1.1 IP DNS 1.1.1.1. Lalu saya enter. Sini saya akan ketikkan show IP. Nah, di sini DNS-nya sudah terganti